itu berkaitan dengan organ. Nah, paling malam jam 10. Kenapa? Ketika kita paksakan membekam, kerja limpa terjadi berat. Efeknya bukan sebulan 2 bulan, tetapi 1-5 tahun dia akan merasakan itu. Jadi yang paling aman adalah ketika orang itu datang, nggak mungkin disuruh pulang toh, pakai bekam kering, bekam kering, pakai api, jadi dihangatkan. Kalau enggak pakai kok biasa yang tadi itu, di titiknya jangan terlalu banyak, hanya beberapa titik saja. Yang penting ada bekas buletan-buletannya. Orang malah udah senang tuh kalau ada bekas bulatan, habis dibekam. Ya kan? Kita tidak bisa merubah kebiasaan orang, sugesti orang kepada kita. Tetapi yang perlu dirubah adalah strateginya. Biar orang itu nggak merasa kecewa, ya itu tadi, kasih, berikan ini. Makanya usahakan punya seperti ini. Kok? Jadi orang datang model apa juga datang aja. Gitu loh. Kok malam-malam bekam? Udah tenang aja. Ini kan baru lihatnya begitu. Nah itu nanti intern antara para terapis. Jadi nanti teman-teman kita adakan forum khusus, nanti teman-teman yang sudah melanglang buana ini ada di lapangan, kasus apa kita rembukan di WA. Saya nemuin kasus seperti ini. Jadi kita nanti rembuk dengan para senior yang sudah gabung di grup. Gitu. Jadi nanti kita ada upgrade lah istilahnya. Sebetulnya malam-malam nggak boleh berbekam, itu nggak boleh, bekam basah terutama ya. Kalau malam-malam misalnya nih, dulu zamannya Gomasas ini kan jam 12 itu masih jam 9. Kalau belum jam 2 belum malam. Katanya itu yang para nongkrong di Pangkalan tuh. Saya pulang jam 2. Tuh, saya mah nggak pernah. Paling malam nih jam 2, jam 1:30 paling malam itu. Itu pun sampai nabrak. Ini sampai kaki saya jelek. dari Tangerang habis ngajar, ngantuk, nabrak Gojek. Ya, Gojek kaki saya yang dijahit ada 6. Di tuang Gojeknya nggak apa-apa. Karena yang ditabrak kan bumper depan, bumper yang buat tangkringan itu. Ininya yang kena. Ya itulah, karena ngantukan kelelahan. Nah, untuk itu di materi ini bagaimana kita merawat diri kita sebagai terapis. Jangan sampai kita sibuk menterapi badan kita nggak open. Yang terjadi adalah penurunan fungsi organ kita. Sekarang napas kita sudah mulai bisa sengal-sengal. Ngerasa nggak? bisa. Dulu 10 pasien dalam 1 hari hajar aja bleh. Sekarang 2 aja udah pada remek. Remeknya pas mau tidur. Ya. Apalagi misalkan sekarang kan banyak bantuan tuh. Kecuali teman-teman yang sudah terbiasa melatih diri. Melatih diri itu banyak. Bisa jadi dia melatih diri secara spiritual, melatih diri secara fisik, olahraga. Secara spiritual dirinya kenceng. Itu salah satu spiritual. Nah itu bisa dicek kondisi darahnya. Nanti teman-teman kalau ada kesempatan main di kantor kita cek darah. Jadi cek darah itu ditetes di sini, nanti lihat di layar. Kalau yang rajin spiritualnya itu tinggi, nanti bentuk darahnya itu kristal, kayak bintang. Bagus banget. Gitu. Nah itu berpengaruh karena dia tingkat kepasrahannya sudah tinggi. Nah yang paling dominan adalah garis putih mengelilingi lingkaran-lingkaran. Itulah adalah kolesterol dan asam urat mengelilingi. Nah itu bisa dibuktikan dengan before after dengan produk kita. Gitu loh. Makanya teman-teman ketika menterapi harus ada produk. Dokter aja sekarang begini-gini doang kan? Pilek. Resepnya ada 4. Apa tuh? Paracetamol, antibiotik, vitamin. Kita tradisional nggak pernah memberikan resep apapun, ya kan? Habis coba teman-teman sekarang yang terapi, habis terapi dikasih nggak? Jangan apa gitu? Habis ini minum jahe ya? Enggak kan? Udah bebas saja. Artinya apa? Hubungan sebatas hanya terapi dan pasien, tidak berlanjut. Nah, sedangkan di sini ada anjuran nih, jagalah hubungan dengan pasien, tanyakan keadaan pasien setelah berbekam. Jadi ketika selepas dibekam di terapi ditanyain, barangkali ini mah, saya habis dibekam pada gatel, mau ngomong malu, takut tersinggung. Padahal ketika selepas dibekam nih,
ada kondisi-kondisi seperti ini. Nih, gatal, benjol, ngilu, pegel, lapar, aus. Nah, yang paling ditanyakan adalah ini. Kok saya habis dibekam kok pada gatel ya? Jangan-jangan alatnya nggak steril, ya kan? Asumsinya ke sana, padahal ini adalah bentuk daripada tubuh kita dalam merespon hasil pembekaman. Ada yang benjolnya nih, benjolnya lama banget sampai 2 bulan. Tuh, gimana? Respon beda-beda. Seperti itu. Ngilu, pegel, makanya kan langganan kita nggak datang lagi. Wah, saya habis dibekam sama Mas Deden kok pada pegel. Makanya sebelumnya dikasih tahu dulu, Bapak Ibu, nanti setelah dibekam ini ada 4 yang kemungkinan akan timbul. Pertama, mungkin berasa pusing, mungkin kulitnya merah, gatal, dijelasin. Sehingga pada saat si customer mengalami hal tersebut, dia nggak bingung. Oh, terjadi begini. Kasih tahu, oh itu nggak lama, paling 1 minggu. Caranya kalau pegel-pegel seperti ini, benjol begini, digosok dengan minyak kayu putih ataupun minyak tawon. Lebih keren lagi misalkan jualan ya minyak embut-embut, minyak but-but yang ada member HNI, pakai produknya HNI. Kalau misalnya Mas Kiki produknya apa tadi? Iya, itu aja. Dijual kan? Dijual kan? Iya, dijual. Nanti saya punya produk namanya tepuk cager. Minyaknya tepuk cager, ditepuk langsung sembuh. Enggak, itu sih marketing aja, marketing. Intinya sih butuh ini aja, betulan serius. Pegel gini ya, olesin tepok itu hilang. Kalau Mas Kiki kan pijat saraf kesleo 3 detik kan. 3 detik kan sebentar, tek 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 sembuh kan, bingung kan orang. Nah, itu ada teknik. Datang nanti tanggal 27. Itu ya. Jadi teman-teman, kondisi ini kita harus sampaikan ke pasien. Kalau enggak nanti akan terjadi miskomunikasi. Jangan sampai nanti orang habis dibekam sama Mas Wawan kapok. Waduh, saya habis dibekam Mas Wawan kok benjol-benjol gitu. Akhirnya pindah nih, dibekam lagi sama Mas Deden. Sama juga, karena kondisi kulitnya seperti itu. Pastikan setelah dibekam pasien istirahat. Karena ada kasus dulu, saya sempat pasien saya masuk rumah sakit. Wah, keren kan, pagi-pagi dipanggil. Mana tokoh orang Bima kan, tahu sendiri orang Bima. Panggil karena ketua adatnya yang saya bekam masuk rumah sakit. Ternyata habis dibekam main futsal. Dari jam 9 sampai jam 2. Dibawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit kan dibuka kan, diperiksa gini-gini, ada benjolan bekam-bekam. Susternya kan awam juga. Ini nih gara-gara ini. Saya dipanggil. Ya saya jelasin kronologinya seperti apa. Oh iya, bagusnya ente nggak sekarat gitu. Ya bayangin aja sih jam habis sholat isya dibekam, jam 9 naik futsal sampai jam 2. Berarti kan nggak istirahat kan? Kerja limpah luar biasa. Ngedrop itu. Untungnya nggak lewat itu, bisa lewat itu. Akhirnya saya jelasin begini, akhirnya paham. Insya Allah kalau kita melaksanakannya sesuai dengan SOP, tenang lah. Nggak mungkin dilaporin seperti itu. Tapi ada juga yang dilaporin polisi, ada sampai kasus di Polda ada. Cuma ya itu tadi. Jadi asal mulanya itu produk. Di situ kan ada harga. Biasa klinik kan ada harganya ya, bekam sekian gitu kan. Nah, di tulisan harga itu belum dirubah. Harganya 125. Udah tahun kapan gitu loh. Cuma harga itu tulisan belum dirubah. Begitu di kasir harga 150, padahal mah cuma 25.000 bedanya. Cuma ini polisi emang biasa makan duit banyak. Telepon user datang, tanyain surat izinnya mana, gelagapan. Praktek di mana, terus sertifikatnya dari mana? Nggak ada. Nah inilah perlunya teman-teman kita ikut pelatihan yang bersertifikat. Artinya apa? Sewaktu-waktu ada yang seperti ini kita udah siap. Ya kita sih tidak mengharapkan seperti itu ya, tapi waspada kan boleh. Makanya perlu tuh teman-teman. Di kasus ini beneran. Akhirnya dari asosiasi datang menjelaskan, diskomunikasi. Padahal kan cuma harga 25.000 berapa sih? Tinggal dikasih aja kan. Namanya polisi udah biasa main duit banyak, main kasus, biasa bermain kasus gitu loh.
Dia lihat peluang nih, wah ini nggak ada sertifikat nih, dengan harapan bisa diperes gitu loh. Ternyata di asosiasi juga ada tim advokasi gitu, akhirnya nggak bisa. Tapi lebih parah lagi kalau seandainya si terapis itu nggak punya sertifikat, habis 100 juta itu, termehek-mehek kan, 100 juta buat 100 juta kalau beli cilok dapat berapa? Ya, jadi itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kebersihan, semuanya harus disampaikan. Nah, ada juga teman-teman ketika adalah di lapangan suka ada begini. Jadi kop itu disemprot pakai alkohol, ya. Saran saya jangan, karena kalau disemprot pakai alkohol dia akan merusak permukaan daripada kop. Dia akan sifatnya korosif, jadi nggak bagus. Nanti lama-lama kopnya kusam. Lebih baik direbus. Artinya direbus itu bukan digodok kayak godok singkong, bukan. Jadi rebus air panas, diangkat, masukkan, baru didiamkan selama 10 menit, diangkat. Udah steril itu. Mikroba yang terkecil apapun udah mati. Iya Pak, ada satu pasien di daerah Tangerang ada satu saya bilang pakai tisu, tidak disemprot pakai alkohol. Ini memang benar Pak, semprot pakai alkohol apa? Pasiennya minta begitu, nggak apa, kasih di depannya aja. Nih ya, sudah saya semprot. Makanya ketika kita mau terapi, jarum baru kasih tahu di depan dia, Pak, Bu, baru ya. Dia kan dia. Tujuannya mensugesti dia, kan ada juga yang customer yang bau ya kalau bahasa kita nyaman. Steril enggak? Saya masih aja. Yaudah masak air. Saya biasanya kalau pasien-pasien yang rewel seperti ini, saya bikin repot. Ibu mohon maaf, masak air ya berapa? 2 liter. Iya 2 liter saya suruh masak. Padahal cuma nyemplungin itu doang. Udah Pak, udah. Oke. Tisunya sediain ya. Udah nyicil aja terus bikin dia repot. Cemplung-cemplungin udah, diangkat, baru saya kasih tahu. Ini sudah direbus sama istri Bapak. Ini jarumnya, ini ya. Ini sarung tangannya, ini maskernya saya pakai. Silakan Bapak hiburan berbaring. Bahkan tempat berbaringnya pun saya semprot pakai itu. Kayak aku saya semprot. Minggir dulu, minggir saya semprot. Saya elap pakai kanebo. Udah pokoknya saya bikin dia repot lah. Jangan sampai dia kan kalau dia repot gitu dia kan jengah kan. Merasa apa sih? Kok protokol banget gitu ya. Enggak apa-apa. Asal nanti setelah itu kafalannya sesuai. Iya, kalau dibikin repot masih begitu juga, biarin aja. Itu bagian dari proses kesabaran kita. Ada kan, begini kita udah repot, terapi tahu-tahu dibuntelin merahan satu kan, merah satu itu 10.000. Saya pernah loh, upload saya isinya 2.000. Keren kan? Saya berdua sama kawan saya. Tapi pernah juga ketika digini dibuka 10 juta pernah. 3 juta. Pernah. Mau dikembaliin takut salah ambil ya, namanya di amplop kan ibu-ibu kan biasanya terima tuh. Ini alokasi buat listrik, ini alokasi buat utang, kan biasa gitu ya. Takut salah ambil, baru dibilangin, baru begini dibilang, aduh mohon maaf Pak, adanya cuma segitu. Kalau bilang segitu berarti ya udah ini buat saya. Gak apa-apa. Nanti akan ketemu teman-teman. Yang penting kita lakukan dengan sesuai SOP. Insyaallah seperti itu. Karena bagaimanapun juga investasi kita itu akan menentukan kita ke depan. Mohon maaf nih, orang yang berinvestasi gratis, bekamnya saya pastikan tidak sesuai. Beda dengan investasi loh. Nah sekarang teman-teman yang hadir di sini, udah hujan-hujanan, capek, mulainya siang, panitianya entah kemana, kesel nggak? Kesel. Cuma nggak diomongin aja, tapi kan dari raut muka kelihatan. Ya kan ngebatin gitu loh, ngebatinnya kok begini amat. Ngebayar pelatihannya AC, ruangannya ini ternyata gambarnya bocah-bocah begini. ya kan? Nah itu hiburan. Nah itu akan berpengaruh, betulan serius. Orang mendapatkannya dengan mudah akan menggampangkan. Pelatihan gratis Kambusono yang datang berjibun nggak serius pada ngobrol masing-masing karena dia nggak merasa investasi.
Beda dengan berbayar. Saya bayar cari ilmu, harus serius. Gitu. Pernah kan kita ngadain pelatihan banyak banget ngobrol masing-masing? Pernah nggak ya? Nah, karena dia nggak merasa pengen nuntut ilmu, pengennya ketemu teman ngobrol. Udah, makanya berbeda dengan yang berinvestasi. Dulu saya belajar buka tutup ini. Oh, saya masih ingat benar tuh. Buka tutup ini, bersihin ini, saya bayar 300.000. Saya bingung, begitu sampai, astagfirullah, emang ilmu mahal. Buka ini, saya nanya, ini cara bersihnya gimana? Ikuti pelatihannya. Saya ikuti, karena saya pengen bisa. Si orang ini nggak mau ngajar, ternyata ngedidik saya untuk belajar. Ikutin tuh, ingat benar tuh di UNJ belajarnya. Yang tahu siapa? Dokter Jaya. Ternyata cuma digini tuh uang 300. Makanya saya tahu. Dan masalah bersih gimana? Nah, gitu. Gampang. Nanti kalau darah udah masuk ke sini repot. Tapi sekarang enggak 300.000. Saya kasih tahu caranya. Jangan sampai gitu. Nah, hasil dari situlah saya mulai menghargai gitu. Banyak teman-teman ketika itu pelatihan dulu naik pesawat dari Palembang ke sini. Pelatihannya cuma 500.000. Ongkosnya berapa? Iya. Berarti ongkos kan, tapi dia mau datang serius. Ayo teman-teman sekalian yang hadir di sini, Masya Allah. Ini kan bagian daripada keseriusan. Mudah-mudahan diberkahi Allah ya. Amin. Insya Allah seperti itu. Dengan hujan-hujan dengan anak istri. Nah, begitupun dengan pelatihan hari ini. Ketika kita semuanya sudah mulai ngisi dapat pasien dan sebagainya, SOP harus diterapkan. Insya Allah seperti itu. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Untuk sterilisasi udah paham ya? Udah paham belum? Sterilisasi udah paham ya? Bilang, pokoknya usahakan di kop itu nggak ada darah yang bercecer, bersihkan, biarin tisunya banyak, nggak apa-apa. Kalau tisunya disemprot ke alkoholnya ke tisu dulu baru ke gelas nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa sih. Tisu dulu baru ke. Iya, nggak apa-apa. Supaya jangan kusam. Dan supaya jangan kusam. Pokoknya alkohol kalau kena plastik itu sifatnya korosif, dia mengikis, baik itu semprot langsung ataupun di tisu. Nah, saran saya cukup direndam saja pakai, karena olok alkohol mahal. Sekarang udah pakai itu aja lah. Baik apa? Sirih. Sunlight berapa sih? Satu segini 1.000 ya? 2.000. 2.000. Tuh, ibu paham biasa nyuci piring, kita masih 1.000 aja ya. 2.000 siapa kampret? Itu nyuci kop 20 kop. Bisa banyak. Ya. Maksudnya ini kita taruh di oven, terus diangkat lagi dikasih alkohol. Di open. Iya. Punya open. Pakai oven dulu kan sebenarnya bisa. Wih, jangan mahal. Gini teman-teman, gini. Itu bagus ya, bagus, ide bagus. Cuman, ya itu kita balik lagi ke, misalnya punya ente sini. Mana punya ente? Besok. Darah masih ada tuh. Ini disemprot. Nah, nanti cara ininya. Jadi gini teman-teman. Jadi bagus sih kalau ada duitnya sih.